baru saja Polres Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap salah satu paranormal, Roy Kiyoshi. Polres mendapatkan 21 butir obat-obatan terlarang mengandung benzo. Bayu sebagai rekan mungkin ya, satu profesi dengan Roy Kiyoshi, menanggapinya seperti apa? Jadi untuk pertama saya prihatin, ikut prihatin dengan kondisi seperti ini. Gimana pun manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi di saat ada seperti ini ya saya ikut merasakan bagaimana ya saya mungkin agak sedih karena sama-sama satu profesi ada kejadian seperti ini. Tapi itulah kehidupan. Jadi pernah saya satu frame sama Roy Kiyoshi dalam salah satu acara di televisi swasta, dan di situ saya menerawang bagaimana sang Roy Kiyoshi. Saya pribadi walaupun sama-sama paranormal, mesti ada hal yang alami, yang manusiawi yang pasti ditutupi jangan sampai kebuka. Itu manusiawi siapapun itu. Di saat itu saya juga hanya bicara seperti ada satu hal yang kepingin diluruskan tapi belum bisa, jangan belok. Kalau mau belok diluruskan dulu karena arahnya harus lurus. Itu ada beberapa hal yang memang penjabarannya sangat luas artinya. Tidak hanya soal Roy Kiyoshi seperti apa, tapi di situ kalau saya bicara secara pribadi, saya tidak akan bicara secara umum karena itu pribadi saya itu bicara seperti itu. Karena ada hal yang memang saya lihat seperti itu yang mungkin kurang tepat pada tempatnya. Tapi bagaimanapun sesama profesi saya tidak mau menjatuhkan ataupun tidak mau menjelek-jelekan. Itu etika saya. Jadi saya sangat menghargai, sangat menghormati siapapun Roy Kiyoshi ataupun orang lain di luar sana. Sebagai para sendiri sehingga dia tertangkap kasus narkoba. Jadi gini loh, mungkin ada istilahnya seperti ini. Orang juga tidak bisa memeriksa dirinya sendiri, tidak bisa mengobati dirinya sendiri, atau menyuntik, istilah dokter menyuntik dirinya sendiri juga tidak bisa. Cuman mungkin dirinya sendiri bisa berkata, dan orang lain mungkin ada juga yang bertanya. Tapi kan jawaban ada di hatinya dan di sekelilingnya. Kalaupun ibaratnya ada yang disembunyikan, itu haknya Roy Kiyoshi karena tiap orang punya kepentingan sendiri-sendiri. Tapi di sini kan tergantung kepentingan untuk apa. Kalau Roy Kiyoshi menyembunyikan apapun itu haknya beliau. Di saat dia menerawang satu persatu atau meramal satu persatu apa yang akan terjadi di kemudian hari, itu pandangan seorang paranormal untuk menyikapi satu kasus. Ya saya akan baca nih kayak narkoba, akan banyak tertangkap kasus narkoba di dunia artis ya. Kalaupun sekarang ada kasus seperti ini, mungkin Roy Kiyoshi yang diterawang orang lain, bukan Roy Kiyoshi sendiri. Karena bagaimanapun saya yakin orang akan memprotek dirinya sendiri, jangan sampai orang lain tahu tentang kekurangannya dan kesalahannya. Jadi kadang-kadang kita juga bisa menilai orang, tapi kita tidak tahu dalamnya seperti apa. Itu mereka yang tahu, atau Roy Kiyoshi yang tahu dan sekelilingnya. Roy Kiyoshi juga diselidiki, didalami semuanya. Masih ada praduga tak bersalah, masih seperti itu ya. Tapi kalau apapun itu yang diterawang Roy Kiyoshi sama paranormal, ya saya ikut prihatin. Tapi apapun istilahnya inisial nama-nama yang disebutkan ataupun artis yang dimaksud, mungkin bukan Roy Kiyoshi, jelas orang lain. Nah, kan saya juga nggak tahu inisialnya siapa yang disebutkan, hanya beberapa artis yang banyak yang akan tertangkap di tahun ini. Kalau memang benar sekarang tuh Roy Kiyoshi memang terlibat kasus narkoba, ya sangat disayangkan karena prestasinya dan rezekinya lagi naik di atas. Tapi tidak tahan godaan atau tidak tahan dengan satu hal yang menjadikan dia sekarang seperti ini. Tapi mungkin ada alasan lain kenapa Roy Kiyoshi melakukan tindakan seperti ini atau melakukan apa ya, aktivitas narkoba. Mungkin ada alasan lain, tapi kan kita harus mendalami dulu ada apa sebenarnya seperti ini. Baik, di profesi sesama paranormal bisa tertangkap kasus narkoba seperti ini. Jadi gini, hari apes ya tidak hanya paranormal. Hari apes bisa bisa terjadi ke setiap manusia. Jadi hari apes manusia dalam setiap minggu itu ada per 3 hari, per 11 hari, per 40 hari, dan per 9 hari ya, kita mundur lagi. Jadi apes besar, apes kecil, apes sedang, itu kan seperti itu. Nah, kalau kita ngomong apes tidak semua paranormal, karena semua paranormal juga manusia. Pasti akan ada di tiap hari dan tiap waktunya pasti ada apesnya. Hitungan hari lah Raja bilang.
wetonnya apa, apesnya apa, itu ada hitungannya sendiri. Tapi kalau kebetulan ada kasus yang lainnya terseret pas dia lagi nyaman tiba-tiba terkena, kita kan semua tidak tahu alasannya seperti apa. Karena yang jelas agak diselidiki dan saya tidak bisa banyak bicara karena di sini saya juga tidak terlalu berkomentar banget, tapi sangat prihatin dan sangat disayangkan apa yang dilakukan Roy. Kalau memang itu benar, sangat disayangkan. Bayu, Roy Kiyoshi ini kan indigo itu bisa melihat apa yang orang normal nggak bisa lihat. Dan kemarin dia kedapatan barang buktinya adalah obat yang mengandung benzo. Benzo itu biasa digunakan oleh orang-orang yang butuh ketenangan. Apakah di paranormal itu indigo itu tidak kuat, yang bagi orang yang tidak kuat itu butuh obat itu ya Mbak? Iya, enggak juga. Jadi gini loh, indigo ataupun paranormal itu bisa memanage ataupun memfilter dirinya dengan dari hal gaib. Jadi kalau melihat suatu kegaiban atau melihat suatu hal yang memang ganjil atau hal yang memang kita bicara gaib, itu harus siap, nggak siap harus siap. Karena apa? Kalau kita memang udah terjun dalam dunia paranormal, dunia gaib, pasti akan bertemu dengan hal-hal gaib. Itu kalau kita misalnya gini, kalau paranormal harus siap, berarti paranormal semua harus pakai dong, harus minum obat semuanya dong. Itu kembali ke pribadinya, kembali ke kebiasaannya, dan kembali ke niatnya. Dan hal gaib tidak perlu ditakuti, jadi tidak perlu minum obat penenang. Itu ya, tidak perlu minum obat penenang, karena itu hal gaib. Kalau memang jadi paranormal, indigo pun harus menerima dan harus bisa melihat dan menerima apapun dunia gaib atau spiritual dalam bentuk manis pahitnya kehidupan spiritual seperti itu. Artinya obat-obatan ini tidak ada sangkut pautnya dengan profesi paranormal yang dia indigo karena sering melihat makhluk-makhluk halus makanya dia butuh obat penenang. Itu nggak ada kaitannya ya Mbak? Nggak ada kaitannya dengan minum ataupun memakai narkotika atau obat penenang, itu tidak ada hubungannya. Karena ini memang untuk kebutuhan secara pribadi. Kan tadi saya bilang, jiwa paranormal ataupun indigo sekalipun kok bertemu dengan dunia gaib dan udah masuk dalam kehidupan seperti ini, siap nggak siap, baik buruknya pasti akan melihat suatu hal yang tidak nyaman. Maka di luar sana akan jadi paranormal nggak gampang, karena nggak enak juga gitu loh. Tapi kalau yang kasus ini mungkin ada satu yang dirasakan Roy Kiyoshi sakit badan atau bagaimana, atau ada alasan lain yang membuat Roy Kiyoshi memakai obat ini. Jadi saya tidak bisa menyalahkan dulu sebelum polisi melakukan satu hal yang kebuktian seperti apa hasilnya nanti. Yang jelas paranormal ataupun siapapun yang menyangkut seperti ini tidak memerlukan obat, karena ini tidak ada hubungannya dengan indigo ataupun tidak ada hubungannya dengan paranormal ataupun dunia gaib, karena itu tidak ada hubungannya. Ini hanya kepentingan pribadi, tapi kepentingan seperti apa tergantung kebutuhan beliau. Kok secara pribadi saya pernah bertemu dan orangnya asik, orangnya enak, orangnya juga nyantai, orangnya juga apa ya, mungkin kalau saya lihat sih terlalu banyak di operasi, jadi dia tuh jadi yang kayak aneh. Padahal orang itu pribadinya menurut saya udah cukup, udah bagus rezekinya, udah banyak yang bisa dilebihkan, dan di saat diangkat Tuhan rezekinya luar biasa, dia harus bertahan dan jangan sampai merubah-rubah apa yang memang itu udah digariskan Tuhan. Dan walaupun sekarang ini kan namanya dunia artis, dunia selebritis itu banyak godaan, banyak hal yang bisa membuat kita tuh banyak stres, banyak hal yang kita tuh tidak kuat, ataupun kita lagi menahan suatu hal yang emosi ataupun, karena tiap orang kan punya sifat karakter masing-masing. Di saat bertemu pun dia kalem. Cuman memang menurut saya pribadi ada suatu hal yang memang ada suatu hal yang memang tidak bisa dia bicarakan, tapi diprotek. Seperti saya juga merotek, tiap orang juga merotek. Ada suatu hal yang dia sembunyikan, tapi dia kayak ada beban, tapi dia tidak bisa bicara. Karena sebenarnya satu sama lainnya itu orang bisa menilai, walaupun kita tanpa indigo ataupun tidak tanpa paranormal sekalipun. Tapi dengan kita bertatap muka, kita bicara secara garis besar, orangnya enak, orangnya pintar, dan orangnya rezekinya bagus. Cuman kadang-kadang berlebihan dalam gaya, tapi itu kan haknya dia, haknya Roy Kiyoshi mau model apapun, pedenya dia di mana, kenyamanan dia di mana, itu haknya Roy Kiyoshi, kan jadi ciri khas. Cuman sayang ada kasus seperti ini, Roy Kiyoshi buat masalah. Tapi semoga yang diteliti nanti, didalami nanti, Roy Kiyoshi bisa lepas dari masalah ini dan semua baik-baik saja. Oke, satu lagi. Nah,
dengan Roy Kiyoshi saling menerawang. Iya. Apa yang Bayu terawang tentang Roy Kiyoshi yang orang nggak tahu, Bayu? Ya saya pernah menerawang Roy Kiyoshi bahwa kan bahasa saya kan saya putar-putar. Jadi ada satu hal yang saya punya rekamannya. Saya punya rekaman, kalau mau lihat silakan. Ada suatu hal yang disembunyikan, ada suatu hal yang diprotek. Itu manusiawi dari seorang pandrom ataupun siapapun manusianya, itu sangat alami untuk memprotek dirinya, memprotek apapun yang di dalam dirinya, soal apapun itu. Tapi dalam hal ini saya lihat ada satu hal yang mau diluruskan kok masih belok. Diluruskan, tujuannya lurus ya lurus, jangan belok, karena beloknya nanti akan jadi masalah. Dan tujuan itu ataupun masalah belok nanti itu luas cakupannya, bukan cuma satu hal, luas jabarannya. Dan saya tidak bisa menjabarkan di situ, tidak bisa membuka semua di situ, karena itu untuk kepentingan umum juga tidak bisa. Karena saya sangat menjaga privasi dan menjaga etika dalam nerawang, walaupun saya ceplos, tapi saya bisa mengerem bahasa yang tidak perlu dan tidak penting. Seperti itu. Satu lagi, Kiyoshi yang sabar, yang kuat. Semoga ini jadi pembelajaran, dan semoga setelah ini semuanya didalami, Roy Kiyoshi tidak benar-benar melakukan cara narkotika ini untuk dengan cara apapun ataupun obat apapun. Semoga ini hanya satu hal yang bisa diperbaiki semua tanpa harus membuat Roy Kiyoshi patah semangat. Semoga ini jadi pembelajaran, dan keluarganya semoga memberi dekapan, memberi support buat Roy Kiyoshi, dan semangat terus, insya Allah. Dengan satu persatu permasalahan ini semoga jadi Roy Kiyoshi lebih dewasa lagi dan lebih semangat lagi meniti karir dan kehidupan. Amin. Semoga lancar. Siap. Mengenai Roy Kiyoshi seperti apa sih, Mbak? Kalau menurut saya sih emang percintaannya berliku-liku, dan tadi harus ada yang diluruskan. Kalau yang kemarin saya lihat sih nggak ada percintaan sama sekali sih. Walaupun dekat dengan seseorang yang mantan dari seorang artis, itu menurut saya hanya pendekatan biasa, nggak ada hubungan apa-apa. Atau udah mungkin mencoba dekat, tapi sebenarnya nggak ada apa-apa kalau menurut saya loh ya. Tapi nggak ada salahnya saling mencoba satu sama lain, nggak ada salahnya. Tapi kalau menurut saya tidak ada hubungan, tapi hanya pertemanan. Kalaupun sekarang bubar ya memang nggak ada pertemanan, nggak ada hubungan apa-apa, jadi pertemanan biasa. Mungkin satu sama lain saling memberi support, saling memberi perhatian, walaupun hanya sekedar teman. Ya itu semoga jadi kebaikan, kan niatnya baik aja, diambil niatnya baik. Karena Roy juga pengen mencoba, dengan demikian juga satu sama lainnya saling berusaha untuk menerima kekurangan masing-masing. Kalau hubungannya dengan mantan kekasihnya si Roy itu, yaitu si Evelyn tuh seperti apa, Mbak? Sekarang kan Evelyn terlihat masih agak-agak kepo-kepo dengan Roy itu seperti apa? Kalau menurut saya tadi saya bilang bahwa dia hubungan dengan Roy Kiyoshi, menurut saya nggak ada hubungan, hanya yang pendekatan bersupport biasa. Nggak tahu ada pembicaraan seperti apa, saya kurang tahu, tapi menurut saya tidak ada hubungan. Tapi itu haknya mereka, karena satu sama lain lagi sedang mencari, sedang mencoba, sedang berusaha. Kan tadi saya bilang yang belok diluruskan dulu, yang sedang tidak benar diluruskan dulu. Karena bahasa yang lagi belok tak luruskan dulu, yang belok diluruskan dulu, yang belum diarahkan dulu lurus aja. Itu apa ya, diterjemahkan tuh luas. Diterjemahkan tuh nggak cuma satu perkara, ada beberapa hal. Cuman saya tidak bisa bicara lengkap. Tapi saya pernah bicara di media waktu habis syuting bareng itu, bahwa satu sama lain manusia pasti akan berusaha menutupi kekurangannya untuk diterawang. Karena tidak semua orang bisa mau menerima terawangan dengan kekurangan masing-masing. Tapi untuk soal percintaan tidak ada untuk yang kemarin. Tapi pola pikirnya ataupun keinginan seperti apa itu haknya Roy Kiyoshi. Semoga semuanya baik-baik saja dan tidak kurang satu apapun. Roy diberi kesehatan dan lancar. Semoga semua masalah ini selesai. Semoga Roy Kiyoshi luar biasa, rezekinya luar biasa, semoga tetap kuat. Saya bilang itu mungkin bahasa terlalu kasar ya, kita ngomong settingan atau gimmick tuh mungkin terlalu kasar ya. Tadi saya bilang mungkin satu sama lain lagi berusaha yang entah memberi support, entah memberi masukan, memberi perhatian satu sama lain. Dan hanya pertemanan kok saya bilang, tidak ada percintaan seperti yang digambarkan orang. Tapi mereka berusaha loh. Roy Kiyoshi juga berusaha seperti apa. Demikian dengan perempuannya, mantannya dari artis itu.
Tapi kan tadi saya bilang penjabarannya saya itu cakupannya luas. Yang belok diluruskan, yang lurus itu diluruskan, arahnya kemana, yang banyak masalah diluruskan, biar lurus itu tetap lurus, seperti itu. Jadi saya tidak bisa gamblang di sini, tapi cukup orang lain dari kita yang tahu, karena itu bukan untuk kepentingan publik, karena saya sangat menjaga etika dalam menerawang, dan saya salut bagaimanapun dengan Roy Kiyoshi, dia luar biasa mendobrak dunia indigo dan hasilnya sangat membawa Roy Kiyoshi naik dan sampai ke puncak popularitas. Artinya si Roy Kiyoshi masih memikirkan karir aja dulu ya dibandingkan hubungan percintaan gitu ya? Sebenarnya tidak juga, karena dia juga mencari cinta dan mencari cinta, tapi karena orangnya tertutup, karena orangnya juga nggak terlalu memblok up semua hubungan dengan percintaan dengan seseorang. Jadi dia adapun masalah pribadi ataupun dan bertemu dengan seseorang yang dia sayangi ataupun dia butuhkan, dia akan sangat menjaga privasi itu. Karena ada beberapa alasan dan dia tidak bisa bicara apapun dengan sangat terbuka soal hubungan dengan siapa, dengan A, si B, C, D. Dia berusaha untuk menutupi karena bagi dia itu satu hal yang sangat rahasia dan dia sangat menutupi itu untuk kepentingan pribadi dan kerjaannya.